Nah, ketika itu barulah kita tersadar bahwa kita ini sudah berada di wadah yang berbeda. Ucapan yang pertama kali apa ketika itu? Bukan Allah, ucapannya kita. Kebanyakan ujar ulama, seluruh manusia itu menyesal ketika itu. Walaupun ulama, ucapannya apa? Kebanyakan manusia ucapan apanya? Mama, imbang beliau, oma, apa? Tidak ada tempat yang paling menyenangkan ketika berhadapan tempat lain kecuali mama kita surang. Maka mama ini kedudukannya luar biasa, saking luar biasanya mama kita nih apa? Surga saja, kayak apa surga yang diinginkan orang-orang kita leh. Fakaifa yakunu halu 'abdi fil lahdi? Lalu bagaimana keadaan seorang hamba ketika di liang lahat? La yara ahadan la aban wala umman wala auladan wala ikhwanan wala ashaban. Ini ada melihat seorang pun di dalamnya. Jadi mulai kita masuk ke dalam kubur lukisankan dulu. Ketika tuntong dimandikan, itu yang si mayat tadi adalah ruhnya masih memandang. Walaupun inya ngapa dimandikan, walaupun dia kayak begitu. Makanya mandikan harus hati-hati. Makanya di India ini bekerjanya adalah kita mandikan aja ada aturan, kayak itulah bahasanya. Di kita sini nih, dimandikan, tuntung dimandikan, dikafankan, setelah dikafankan, habis sudah semuanya selesai. Sampai kemudian dibawa itu bagi orang yang beriman, beramal, bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beruntung, inya hendaklah kalakas masuk ke dalam liang lahat. Karena apa? Karena inya sudah bayar mahal yang sangat mahal. Apa mahalnya? Kematian dirinya untuk berjumpa lawan Allah. Mahal, kematian itu luar biasa untuk berjumpa yang hakiki nih. Karena wahyu ini terkurung di salah satu sangkar emas. Burung tadi lah, tak kurung di sangkar emas, ini hendak bebas. Nah, kalau ini kemudian dilapaskan tadi masih diikuti, ini belum bebas. Nah, ini hendak belaka-lakas, lain orang kafir, lain orang munafik, lain orang yang ahlu maksiat, ini kadang hendak dibawa, berbahaya kita buat ke dalam yang di pundut, di kain kafani, diangkat, dimasukkan kata bala, dibawa, itu teriak-teriak, kemana aku hendak dibawa, kemana aku hendak dibawa. Lain orang beriman, makanya menurut orang meninggal tuh, ini hendaklah kasih disegerakan apa? Kita baik sangka lawan orang si mayat tadi, baik sangka lawannya ini orangnya orang baik, maka harus disegerakan. Usah lagi menghadiri anak jauh-jauh untuk mengalih gimana lah, segenap pak. Ada urusan lagi, kalau hendak berbakti itu jauh masih hidup, udah mati lagi, sembahyang di sana aja, kasihan pelantar mayat. Ada cara kita berbakti, kadang menghadiri mati ya. Nah nonton, kirimi ya duit jauh-jauh, kirimi duit ya kan, arah ya orang tua. 1 rupiah, 100 rupiah kita kirimi, lebih sangat dihargai orang tua karena jarang-jarang anak ngirimnya mama lawan abah. Untungnya di sini walaupun sedikit mengirimnya ada perhatian. Mama abah pada hakikatnya tidak akan meminta balas. Kalaupun minta balas kita tidak akan terbalas. Bahkan satu ketika salah satu di antara sahabat itu mengindung lawan mamanya. Mengindung lawan mamanya nih. Dikindungnya, bahira dibasuh bahira, semuanya fasilitas dia punya mamanya. Kemudian bertakun kepada Rasul, apakah sudah terbalas jasa mama tadi? Presiden, kelakuanmu ini 37 kali ulang-ulang. Kada terbalas lawan 1 tetes air susu yang kau minum lawan mamamu. Jauh berarti. Artinya kada berimbang benar. Apalagi cuma seikat kita ngirimnya duit. Jauh lagi. Maka dari itu orang yang sudah jauh itu yang kadang memungkinkan untuk ditunggui, lanjutkan saja namanya bang lagi ya. Dia datang cuma melihat saja. Sudah ada WA dah nak videokan nah depan itu nah. Nak melihat mau nah melihat nah. Selesai udah. Sedikit lagi. Bapak cara supaya kegandangan, bayangkan mama hidup nah. Kita lapas sembahyang, bayangkan mama. Itu pembicaraan antara ruh lawan ruh aja lagi. Kenapa? Bisa jadi orang beranok berpandir lawan orang meninggal.
Rasulullah praktek ketika Fathul Makkah. Rasulullah kada langsung balik ke rumah Sayyidah Aisyah, tapi singgah lo ke Baqi, ke Maklah, ke makam Sayyidah Khadijah. Ketika itu baginda Rasul sampai nginap di kuburnya Sayyidah Khadijah. Apa yang Rasulullah katakan? Sadaqti ya Khadijah, bujur kau ya Khadijah, bujur dia sendiri. Kenapa? Waktu sebelum meninggalnya Khadijah, Sayyidah Khadijah berpandang lawan baginda Rasul, agama ini akan menang ya Khadijah, agama ini akan menang. Maka Rasulullah membujurkan apa yang diucapkan oleh Khadijah. Bisa aja. Kenapa kita tidak bisa kayak itu? Karena kemudian bagaimana kita menghubungi orang? Seorang aja udah bisa HP. Seorang udah bisa HP. Kita punya ruh tapi sinyal kita ada tidak. Maka hidupkan sinyal itu dulu. Hanya singkat. Maka ulama-ulama dulu menghidupkan dengan bagaimana? Ada zikir nafas, ada zikir macam-macam zikir, sampai zikir fikulli jasad, seluruh anggota batak tubuh berzikir. Ulat, tulang, bulu, darah, daging, habis semuanya kasumsum untuk berzikir. Lalu taranglah roh kita. Nah nyaman sudah tarang roh kita toh. Nyaman orang datang lagi beban lawan. Itu kada mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau ada kelayakan ilmu beri Allah Ta'ala sampai pada taraf itu. La yara ahadan, tidaknya melihat seseorang pun di dalam itu. Ketika masuk dalam kubur tadi, masuk ke dalam liang lahat, sorangan julinya. Siapa yang datang? Orang berikan sebataan. Mama kita, abah kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, kawan akrab kita, bahkan orang yang paling dicintainya, kita, yang dicintai kita dan ia mencintai kita, misal bini, wah sayang banget lawan kita, malahai sudah tetap meninggalkan kita sendirian. Ketika kita sendirian itu datanglah apa yang datang? Malaikat datang. Siapa malaikatnya? Belum lagi malaikat yang menanya itu belum. Ada malaikat sebelum, sekong loh malaikatnya. Sebelum itu ada malaikatnya memang. Tapi sebelum malaikat itu sampai datang ada pelang. Sebelum yang dua ada datang satu. Sebelum yang satu ada datang satu ulang. Siapa yang pertama datang? Adalah diri kita sorangan. Tergantung amal. Karena ketika kita meninggal tadi, ketika dikembalikan roh kita, tapi dengan jasad yang berbeda. Lah, kembali roh kita. Nah, kita mano kain. Itu kisaran aja baik. Lain kain kita tanpa ada ikat kayak kita ini selawar ada pinggang. Kada biasa kita pakaiannya aneh pakaiannya. Berpanjang gitu. Nah, ketika itu barulah kita tersadar bahwa kita ini sudah berada di wadah yang berbeda. Ucapan yang pertama kali apa ketika itu? Bukan Allah. Ucapannya kita. Kebanyakan ujar ulama, seluruh manusia itu menyesal ketika itu. Walaupun ulama. Ucapannya apa? Kebanyakan manusia ucapan apanya? Mama, imbung diau, oma, apa? Tidak ada tempat yang paling menyenangkan ketika berhadapan tempat lain kecuali mama kita seorang. Maka mama ini kedudukannya luar biasa. Saking luar biasanya mama kita nih apa? Surga aja, kayak apa surga yang diinginkan orang-orang kita itu Allah letakkan di betis mama kita. Kayak itu kemuliaan mama. Maka ucapan pertama kali kebanyakan orang di dalam kubur malam pertama. Kalau di dalam kitab anak Tuhan apa tuh Pak? Syair ibarat kabar kiamat. Itu malam pertama itu besar. Jadi ketika malam pertama kita meninggal, itu mama kita hiau. Kan ada salah sahur, bikin orangnya. Nangis sana ya, tapi boleh. Adanya ingat palingnya kisah kan jauh sekali. Hendak kemudian beristilah betul kita mama meninggal atau meninggal betul berapa? Ujian guru sekumpul 1 jam 15 menit. Dahulu bagi oleh 1 jam 15 menit. Berduduk kalau sebenarnya tak ambil kita bertinggal apa? Sabbatallah biqauli tsabbit kama yusabbitul ladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu dibaca berapa? Berulang-ulang sampai sejam 15 menit. Sedang apa? Pertanyaan malaikat kena mudah. Tidak ada fitnah kubur. Diberi ketenangan di dalam kubur. Si mayat tanah. Untung sudah. Banyak kita nengok. Makanya berbeda. Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita Pak. Lihatnya. Perbedaan antara kelakuan orang berilmu lawan kada ilmu itu sangat jauh. Jadi orang meninggal mulai berbulat-bulat. Ada bacaannya ketika orang meninggal. Mundur kita nangis-nangis mikir lagi.
pikirin tawana kan deh. Orang tuh kan ada tontong selamat keluarga ada ampil, ada istilah behila, ada macam-macam yang begitu ini sampai perasaan kita sudah batas itulah cara kita menyelamatkan mama lawan abah kita. Lengkap sudah. Ikhtiar itu lengkap sudah. Kalaupun sudah pada hingga lagi ya itulah strategi kita serahkan dia lawan Allah Taala. Nah setelah berpusat tadi pusat hiau mama ada bantuan dari mama, hiau abah ada bantuan daripada abah, hiau udah sanak bini anak ada yang datang. Terakhir siapa yang datang? Hiau kita hiau nih termasuk guru kita hiau. Jadi dia datang ada yang guru anak tajun ngekuburin apa lagi kisahnya. Nah hiau kada datang. Apa yang datang? Diri kita yang datang. Siapa diri kita? Amal diri kita nah. Amal kita datang. Kalau amal kita baik, maka yang datang berbau harum. Kalau amal kita banyak amal buruk mengalahkan amal baik, yang datang itu berbau busuk. Kalau ini amal baik, apa yang ini lakukan? Ini akan menghampiri lawan kita sampai sembari kita menakuni siapa pian. Aku ini hiau ini kita datang pian datang. Akulah perbuatan engkau ketika engkau di dunia. Jangan khawatir, jangan takut. Aku mengawanimu. Kau serangan sini, aku yang mengawani. Nah, memusuhi lawan kita nah. Kalau amal baik, nah dipositi ditanamkannya. Karena tidak ada, kita kan hanya untuk turun kemana-mana. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, aku ketimbang masuk kubur, bagus masuk neraka. Kalau di kubur, karena siksa itu dimulai di kubur lah. Jangan merasa bahwa siksa itu di neraka aja ada. Di kubur udah mulai dah. Ujar Sayyidina Ali, kalau di kubur serangan kamu kali siksa. Amun dia no, di neraka beremian. Kita di sekolah bahari. Karena hukum serangan lawan beremian, mana nih lah, kawan beremian. Sakit tapi masih tertawa, tapi lu serangan nangis kita kalau ada tolong-tolongan ya lah. Nah itu jadi kadalah ulas itu datang menenangkan lawan kita sudah tenang amal baik tenang kita kadalah ulas ada malaikat yang datang membawa dua catatan pertama ia sodorkan lawan kita wahai pulang